Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar di tema 8, yaitu tentang lingkungan sahabat kita. Subtema 3, usaha pelestarian lingkungan mata pelajaran SBDP. Hari ini kita akan membahas mengenai gambar cerita. Oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup. Semoga dengan doa yang kita panjatkan pada pagi hari ini, pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kalian dapat diberikan kemudahan dalam memahami materi tentang gambar cerita pada hari ini. Silahkan kalian buka buku paket tema 8 tentunya ya, halaman 107. Di situ ada sebuah gambar, ayo kita mengamati, ada sebuah gambar kepiting dan juga bangau. Di situ ada sebuah teks percakapannya. Kita baca sama-sama yuk. Tiba-tiba datanglah ketam-ketam. Ketam-ketam itu memohon pertolongan. Tolong kami, Kek. Air di sini tinggal sedikit. Kami sukar bernafas. Carikan kami tempat yang banyak airnya. Lalu bangau menjawab, bersabarlah, aku akan menolong kalian. Gambar di atas merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Burung tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang biasanya hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada kakek bangau. Merasa iba, maka kakek bangau terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan juga katak-katak. Akhirnya kakek bangau menemukan sebuah telaga, lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam itu ke telaga. Berdasarkan bacaan di atas pada teks halaman 107 ya, mari kita sama-sama berdiskusi mengenai gambar dan juga cerita yang ada di atas. Nanti silahkan kalian bisa tambahkan jawabannya sendiri yang ada di dalam buku paket, atau misal belum ada buku paketnya bisa ditulis di buku catatan kalian ya. Untuk yang pertama, apakah gambar tersebut atau gambar di atas mendukung gambar cerita atau mendukung cerita? Menurut kalian iya atau tidak? Iya ya, jadi gambar tersebut mendukung gambar cerita. Lalu yang kedua, jika jawabanmu iya, memang itu sebuah gambar cerita, apa alasanmu? Dan juga jika tidak, apa pula alasanmu? Karena jawabannya iya, jadi alasannya karena gambar tersebut sudah sesuai dengan cerita yang menceritakan tentang sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka kemudian meminta pertolongan kepada kakek bangau. Jadi antara cerita dan juga gambar saling berkaitan. Maka dari itu teks bacaan di atas termasuk ke dalam bentuk gambar cerita. Nanti bisa ditambahkan ya untuk jawabannya. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar atau komik. Tentunya kalian suka ya membaca komik. Di sini diharapkan nanti kalian kalau misalkan suka membaca komik, tentunya komiknya yang sangat bermanfaat, yang memberikan pelajaran untuk kita. Jangan yang misalkan tidak bermanfaat untuk kita. Pastinya kita harus bisa memilih tema mana atau komik mana yang tentunya baik untuk dibaca. Oke.
Oke, silahkan kalian bisa buka buku paket halaman 108. Di situ ada sebuah komik dengan judul Ikan dan Kak Diko. Mari kita sama-sama untuk membaca komik yang ada di dalam buku paket. Untuk yang gambar pertama, Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Gambar yang kedua, Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Gambar yang ketiga, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu. Yang keempat, Bobby menghampiri kakaknya. Aku yang memindahkan, Kak, kasihan ikannya kedinginan. Lalu Kak Diko menjawab, ikan memang hidup di air, Bobby. Oke, berdasarkan buku paket halaman 108, di situ adalah menceritakan untuk gambar cerita. Di sini ya, gambar cerita, buku cerita bergambar atau salah satu contoh dari komik. Nanti kalian bisa melihat untuk beberapa komik mungkin yang ada di majalah, ataupun kalian bisa melihatnya di situs internet. Untuk tugas SBDP hari ini, silahkan kalian kerjakan di buku paket halaman 109. Apa ciri-ciri karya gambar cerita? Tentunya di pertemuan sebelumnya, baik di tema 7 maupun di semester 1 sudah pernah kita bahas untuk ciri-ciri gambar cerita. Nanti kalian bisa mencari lagi atau bisa mencari di situs internet. Nanti kalian bisa menjawabnya. Nanti silakan kalian isi untuk ciri-ciri gambar cerita nomor 1 sampai 5 kalian kerjakan. Setelah kalian menentukan ciri-ciri gambar cerita, mari kita sama-sama menentukan langkah-langkah membuat gambar cerita. Untuk yang pertama, kita harus mempersiapkan bahan dan juga alat. Sebelum menyiapkan bahan dan juga alat, sebaiknya kamu tentukan dahulu jenis teknik yang akan kamu gunakan. Kalian akan menggunakan teknik basah ataupun teknik kering. Kalau misalkan menggunakan teknik basah, tentunya berbeda alat yang digunakan dengan menggunakan teknik kering. Jadi kita harus tahu dulu apa teknik yang akan kita gunakan sebelum kita menggambarnya ya, menggambar cerita tersebut. Setelah menentukan bahan dan juga alat, yang kedua adalah menentukan tema. Pemilihan tema akan menentukan gambar yang akan dibuat. Penentuan tema dapat dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar atau pengalaman diri sendiri dan orang lain. Untuk langkah yang ketiga yaitu pembuatan sketsa. Setelah kalian menentukan tema, langkah selanjutnya yaitu membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih mana yang terbaik. Tentunya sketsa diusahakan membuatnya dengan menggunakan pensil agar kira-kira kita tahu mana yang misalkan masih salah atau masih tidak sesuai, nanti kita bisa menghapusnya. Di sini ada sebuah contoh sketsa ya, sketsa gambar. Untuk yang keempat, penyelesaian gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat, dapat dipilih satu yang menurutmu paling baik. Kemudian sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Jadi kita tebalkan karena di sini kalau kita membuat sketsa tentunya dengan menggunakan tipis dulu ya, jangan langsung tebal. Nanti kalau langsung tebal nanti biasanya jadi membekas di buku gambar kalian. Lalu yang selanjutnya yaitu kita garis tebali kalau misalkan gambar tersebut memang diperlukan dalam gambar cerita yang akan kita buat. Jika sudah mantap,
Warnai gambarmu dengan rapi. Kamu dapat mewarnai dengan teknik basah ataupun teknik kering. Pewarnaan dengan teknik basah menggunakan cat air, cat minyak, dan juga tinta. Sebaliknya, pewarnaan dengan teknik kering menggunakan pensil warna, krayon, atau oil pastel. Di sini kita bisa melihat perbedaannya ya antara gambar sketsa dan juga penyelesaian gambar yang sudah diwarnai. Setelah kita belajar tentang langkah-langkah membuat gambar cerita, di sini ada tahapan mewarnai gambar dalam membuat gambar cerita. Setelah menentukan tema dan membuat sketsa sesuai tema, tahap berikutnya ialah mewarnai gambar. Di sini ada dua teknik ya. Tentunya kalian masih ingat, yaitu teknik basah dan juga teknik kering. Teknik basah ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer atau air ya di sini tentunya. Misalnya ada tinta, cat air ataupun cat minyak. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering ialah pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer. Misalnya ada pensil warna, krayon, atau oil pastel. Gambar berikut merupakan gambar dari sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat melihat teman-teman lain telah menyelesaikan tugasnya, si anak mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Perhatikan gambar sebelum diwarnai dan sesudah diwarnai. Kita bisa lihat sama-sama ya tentunya perbedaannya. Terus juga untuk mewarnai menggunakan krayon ataupun menggunakan pensil warna harus rapi ya. Sudah kelas 5 untuk mewarnainya harus tetap rapi, bagus, full color di buku gambar penuh. Perhatikan gambar-gambar tersebut. Gambar pertama merupakan gambar sketsa yang telah disempurnakan. Jadi di situ tidak ada goresan-goresan lagi. Gambar berikutnya atau gambar yang kedua di sampingnya merupakan gambar yang telah diwarnai. Oke, itu untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Mapel SBDP sudah cukup. Hari ini kita sudah belajar mengenai ciri-ciri sebuah gambar cerita, langkah pembuatan gambar cerita, dan juga tahap mewarnai dalam gambar cerita. Nanti silahkan kalian bisa melihat materi lebih jauhnya, bisa buka di buku paket atau bisa lihat di situs internet dan juga sumber-sumber yang lain tentunya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan, banyak kekurangan dari Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.